charging me. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lulu Febianti. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai akses kontrol list ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka Gizprom-nya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat topologi yang seperti ini ya teman-teman. Jadi apa itu akses control list? Artinya kita akan memblokir atau mengizinkan paket, jadi memblokir atau menerima paket yang diizinkan ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat topologi yang seperti ini. Oke, langsung saja kita konfigurasi semuanya, dari switch ke PC dan router ke PC, dari switch ke server PT. Ini semuanya kita konfigurasi ya teman-teman. Teman-teman, kita mulai dari switch 1 yang terhubung ke PC dulu ya teman-teman. Kita buka, lalu ke CLI, lalu ENA, lalu config terminal, INT FA 0/1, lalu enter, lalu SW mode terang ya teman-teman, kita terang. Oke, sudah, lalu kita bisa exit, lalu kita akan memasukkan VLAN 10, membuat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Oke, kita bisa INT rem FA 0/2 sampai 3 ya teman-teman. Lalu SW mode akses, maaf teman-teman, saya salah, ini saya singkat ya teman-teman. Lalu switch akses VLAN, VLAN 10 ya teman-teman, lalu enter, lalu INT rem FA 0/4 sampai 5 ya teman-teman. Lalu enter, lalu switch akses, maaf teman-teman, switch mode akses ya teman-teman. Lalu enter, lalu switch akses VLAN 20, lalu enter, lalu INT rem FA 0/6 sampai 7 ya teman-teman. Lalu enter, lalu switch mode terang. Oke, sudah. Lalu kita switch akses VLAN BR. Kita akan lihat, saya salah ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat dengan perintah do show VLAN brief, atau bisa disingkat dengan BR ya teman-teman. Enter. Oke,
di sini sudah ada ya teman-teman, VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Oke, kita akan konfigurasi di router 1 ya teman-teman. Kita buka router 1, lalu kita tambahkan NM1FE-TX. Jadi kita ini matikan dulu ya teman-teman. Lalu tambahkan NM1FE-TX. NM1FE-TX ini ya teman-teman. Kita tambahkan di sini. Oke. Lalu kita bisa nyalakan lagi. Oke, jika sudah, kita ke CLI ya teman-teman untuk mengkonfigurasi. Kita tunggu sebentar. Oke, lalu kita bisa enak config terminal, lalu INT FA0/1. Address 20.20.20.1, subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter, lalu exit, lalu masukkan lagi INTFA0/6, lalu NOSH. Oke, kita masukkan IP addressnya 10.10.10.1.255.255.255.0. Oke, kita bisa exit, lalu INTFA 0/1.10 ya teman-teman. Enter. Oke teman-teman, lanjut kita masukkan perintah encak, kita bisa tab, lalu dot tab 10 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter, lalu masukkan IP-nya, IP address 192.168.10.1, subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu enter, lalu NOSH, lalu kita bisa exit ya teman-teman. Oke, lanjut INT FA0/1.20. Selanjutnya kita tambahkan perintah encap, lalu kita tab dot, kita bisa tab. Oke, kita tambahkan 20, lalu masukkan IP addressnya, IP address 192.168.20.1, subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter, lalu NOSH, lalu exit. Oke, tambahkan perintahnya INTFA 0/1.30. Bisa enter, lalu seperti tadi ya teman-teman, encap, tab, lalu encap, tab, dot, tab,
sudah, tambahkan IP address-nya 192, IP address 192.168.30.0, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu enter, lalu no SH. Maaf teman-teman, ini ada yang salah. Ini titik 30 ya teman-teman, saya typo salah. Lalu kita bisa enter, lalu kita no SH. Oke, sudah. Kita akan memasukkan IP di setiap PC ya teman-teman. Oke, kita bisa buka PC 1, lalu ke desktop, IP konfigurasi, lalu masukkan IP-nya 192.168.10.2 ya teman-teman. Subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.10.1 ya teman-teman. Oke, sudah. Kita buka PC 2, desktop, IP konfigurasi 192.168.10.3 ya teman-teman. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168. Titik 10.1 ya teman-teman. Oke, lanjut ke PC yang ketiga. Konfigurasi 192.168.20.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.20.1. Buka PC 4, desktop, IP konfigurasi, lalu tambahkan 192.168.20.30. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.20.1. Oke, untuk PC yang kelima tadi ya teman-teman, masukkan 192.168.30.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.30.1. Oke, lanjut ke PC terakhir, yaitu PC 6. Buka desktop, IP konfigurasi, lalu masukkan 192.168.30.3. 30.3 ya teman-teman. Kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Ini sudah otomatis ya teman-teman. Lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.30.1 ya teman-teman. Oke, sudah. Oke, lanjut teman-teman, kita bisa buka router 2. Ini ya teman-teman. Oke, kita seperti tadi ya teman-teman, kita tambahkan MM
lalu kita enter, lalu kita bisa Oke. Untuk isi daerah ini pakai statik. Kalau ada satuannya itu saya akan pasang secara DHCP ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman, kita bisa exit, lalu IP DHCP lalu net 192.168.1.0 255.255.255.0. Oke, enter, lalu default routernya itu 192.168.1.1 ya teman-teman. Oke, kita bisa enter, lalu DNS server 8.8.8.8 lalu kita enter. Oke, kita bisa buka switch 2, lalu ke CLI, lalu enter, lalu enak, untuk terminal INT FA 0/1 ya teman-teman, lalu switch mode terang, lalu kita buka router 1 ya teman-teman. Lalu masukkan INT FA. Oke teman-teman, lanjut kita akan memasukkan IP di server 1, server 2, dan server 3 ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung buka server 1. Lanjut, kita akan mengkonfigurasi di server PT ini, server 1, server 2, dan server 3. Oke, caranya kita klik, lalu kita ke desktop, lalu kita ke IP konfigurasi, lalu kita pilih DHCP ya teman-teman. Nah, maka di sininya itu akan terisi otomatis ya teman-teman. Oke, kita lakukan hal yang sama di server 2 dan server 3 ya teman-teman. Kita buka, lalu ke desktop, kita ke IP, lalu kita pilih DHCP ya teman-teman. Ini sudah muncul, lalu kita ke server 3, desktop, lalu IP, lalu kita pilih DHCP. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic OSPF di router 1 ya teman-teman. Oke, kita buka router satunya, lalu kita exit terlebih dahulu, lalu kita tambahkan perintah router OSPF 1, lalu enter, lalu kita bisa masukkan IP 10.10.10
area 0 ya teman-teman. Enter, lalu net lagi. Oke, kita 10-nya diganti 20 ya teman-teman. Oke, 25 ini yang tadi 10 kita ganti 20 ya teman-teman. Jadi 20.20.20.00.0.0.0.255 area 0 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter, lalu klik tanda panah ke atas. Lalu yang 20-20-nya kita ubah jadi 192.168.10.0 ya teman-teman. Lalu titik 0.1 ya teman-teman. Yang tadinya 20-20 kita ubah ya teman-teman jadi 192.168.10.0 ya teman-teman. Oke, yang ininya 0.0.0.255 area 0. Kita bisa enter, lalu tanda panah ke atas. Lalu yang 10-nya kita ganti 20. Enter, tanda panah ke atas. Yang 20-nya kita ganti 30. Oke, kita enter. Lalu jika sudah, kita buka router yang kedua. Enter. Ini sudah keluar, kita masukkan lagi terminal. Enter, lalu kita tambahkan router OSPF 1. Net 10.10.10.0 0.0.0.0.255 area 0. Oke, untuk di bawahnya ganti 192.168. Titik 1.0 ya teman-teman. 0.0.0.255 area 0. Enter. Teman-teman, saya ini ada masalah. Lihat dengan pintar di SH IP router. Enter. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman. Oke, kita bisa kirim paket PC1 ke server 1 ya teman-teman. Kita menggunakan surat aja. Ini dari PC1 teman-teman, salah. Oke, jadi kita akan kirim paket dari PC1 ke server 1 ya teman-teman. Dan hasilnya sukses ya teman-teman ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ACL.
Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang ACL atau Access Control List. Jadi ACL itu seperti firewall yang memiliki fungsi untuk memblokir dan mengizinkan paket yang dikirim. ACL itu ada dua, yang pertama ada standar dan yang kedua ada extended ya teman-teman. Oke, kita langsung saja buka router 2. Kita bisa exit tuh teman-teman. Lalu kita masukkan access list tanda tanya ya teman-teman. Karena di sini 1, jadi kita masukkan access list 1, lalu di sini juga ada 3 jenis, yaitu Denny itu memblokir, permit itu mengizinkan. Jadi kita akan enter, lalu kita akan masukkan kita access list 1 Denny 192.168.30.0, lalu tanda tanya. Di sini ada ABCD, lalu masukkan lagi access list 1 ini 192.168.30.0, lalu 0.0.0.255, lalu kita bisa lihat dengan perintah do sh access list 1 permit enter. Maaf teman-teman, salah. Kita bisa lihat dengan perintah do sh access list, lalu enter. Nah, di sini 10 Denny 192.168.30.0.0.0.0.255 ya teman-teman. Oke, lanjut.
kita akan coba kirim paket dari PC6 ke server 2. Oke, kita akan coba dari PC6 ini PC6 ke server 2. Lalu kirim paket dari PC3 ke server 2 ya teman-teman. Dari paket PC3 ke server 2. Dan hasilnya sukses ya teman-teman. Lalu kita bisa exit. Kita tadi berada di router 2 ya teman-teman. Lalu kita bisa no IP list. Lalu enter. Nah, oke teman-teman. Lalu kirim paket 5 ke server 2. Coba paket 5 ke server 2. Lalu kita bisa exit ya teman-teman. Lalu int fa0/6 enter. Lalu IP akses group 1 in. Lalu kirim paket 6 ke router 2. Kita bisa no IP akses grup 1 in. Enter. Lalu buka router 1 ya teman-teman. Ini kita masuk. Lalu int fa0/1.30. Lalu kita bisa enter. Lalu IP akses group 1 in. Enter. Lalu no IP akses group 1 in. Lalu enter. Lalu buka router 2 ya teman-teman. Lanjut akses list 1 Denny 192.168.10
10.3 ya teman-teman. Lalu enter, lalu do sh akses list, enter. Kita bisa kirim paket PC2 ke server 2 ya teman-teman. Kita kirim paket dari PC2 ke server